Selamat datang di channel Exxon Media. Jika kamu merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari Exxon Media. Terima kasih. Kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sel. Jadi, bagaimanakah struktur dan fungsi komponen penyusun sel? Sebagaimana kita tahu dalam video sebelumnya, sebuah sel merupakan unit terkecil dalam kehidupan. Di dalamnya berisi suatu zat hidup yang dinamakan protoplasma. Protoplasma merupakan gabungan dua kata yang berasal dari Yunani, yakni proto dan plasma. Proto berasal dari kata protos, artinya pertama, dan plasma berasal dari kata plasm, artinya bentuk. Bersamaan dengan protoplasma, ada banyak struktur-struktur lain yang menyusun sel. Secara umum, berdasarkan strukturnya, sel makhluk hidup terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kita akan membahas prokariotik terlebih dahulu. Prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yakni pro artinya sebelum dan karyon artinya kernel atau nukleus. Berdasarkan asal kata tersebut, sel prokariotik diartikan sebagai sel makhluk hidup yang tidak bernukleus. Ciri-ciri sel prokariotik adalah materi kinetiknya berada di dalam nukleoid, tidak bermembran, dan tidak memiliki beberapa organel khusus seperti mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, dan peroksisom. Di samping itu, sel prokariotik memiliki materi genetik seperti DNA, RNA, dan DNA plasmid, serta beberapa organel sel, semisal ribosom, dinding sel, mesosom, dan kromatofor yang berfungsi sama dengan kloroplas dan mitokondria. Makhluk hidup yang berjenis sel prokariotik, misalnya bakteri dan alga hijau biru. Jika sel prokariotik tidak memiliki nukleus, maka sebaliknya pada sel eukariotik. Sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani eu, berarti sebenarnya atau sejati, dan karyon yang berarti nukleus. Berdasarkan pengertian kata tersebut, eukariotik merupakan kelompok sel makhluk hidup yang memiliki inti sel diselimuti membran. Di dalam membran ini terdapat cairan yang disebut sitoplasma. Contoh sel eukariotik adalah protozoa seperti amoeba, flagellata, ciliata, sel hewan, dan sel tumbuhan. Sel eukariotik memiliki banyak organel yang memiliki fungsi-fungsi khusus. Bisa kita lihat di sini, ada filamen intermediate, membran sel, peroksisom, vakuola, lisosom, nukleus, sentriol, nukleus, membran nukleus, kromatin, badan Golgi, gelembung pinositosis, mikrofilamen, granula glikogen, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, mikrotubulus, ribosom, mitokondria, dan tentu saja sitosol yang mengisi ruangan di sekeliling organel sel. Bagaimana fungsi dari organel-organel tersebut? Akan kita bahas di video yang lain.
Terima kasih telah menonton.